Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Dea Fauji, NPM 19140001, Prodi Sejarah semester 2. Ya, di sini saya akan mempresentasikan tentang artikel saya yang berjudul Kehidupan Sosial Kerajaan Sriwijaya. Dimulai dari awal mula berdirinya Kerajaan Sriwijaya, yaitu pada abad ke-7 yang didirikan oleh Da Ponte-Shin. Dan Kerajaan Sriwijaya ini juga termasuk kerajaan terbesar di wilayah Nusantara yang meliputi wilayah Selat Malaka, Selat Sunda, Jambi, serta Semenanjung Malaka. Adapun kabar-kabar dari Cina yaitu tentang seorang pendeta. Adapun kabar dari Cina tentang kehidupannya itu tentang seorang pendeta yang bernama Tising yang melakukan perjalanan dari Cina ke India untuk menimba ilmu, mempelajari bahasa Sanskerta. Dan dari Arab itu telah dibangunnya kerajaan Sabak Sriwijaya di Pulau Emas. Mengapa dinamakan Pulau Emas? Karena pada saat itu kerajaan itu dan wilayahnya terdapat banyak emas. Serta dari India yaitu tentang ditemukannya prasasti Ngandan oleh para raja-raja di Kola. Mereka menemukan prasasti tersebut dari Nanyangalam ke Ambarata di Nagapati oleh Raja Sriwijaya Tunggalwarman. Baiklah, sini saya akan masuk ke kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial Kerajaan Sriwijaya ialah di contohnya itu ya berbaur masyarakat penduduk Kerajaan Sriwijaya itu berbaur kepada para pedagang dari luar. Karena pada saat itu wilayah Kerajaan Sriwijaya ialah pelabuhan tempat bersinggahnya kapal-kapal asing yang bersinggah di sana. Dan mereka pun menggunakan bahasa Melayu kuno untuk berkomunikasi dengan para pedagang dari luar sana. Dan selanjutnya itu penduduk masyarakat Kerajaan Sriwijaya itu suka melakukan kegiatan perniagaan di Selat Malaka guna untuk memajukan kerajaan Sriwijayanya itu dan memperbesar kerajaan Sriwijaya itu supaya dikenal banyak masyarakat dan budaya-budaya lainnya, dan untuk memperkuat dan mempersatukan agamanya juga, khususnya agama Buddha. Selanjutnya itu pemimpin kerajaan Sriwijaya. Ya, salah satunya itu Raja Daputra Hyang, Raja Damar I, Raja Balaputra Dewa, serta Raja Sri Sudarnimar Dewa. Adapun peninggalan dari Kerajaan Sriwijaya yaitu kompleks arkeologi Bukit Seguntang, kompleks Muara Jambi, dan kompleks Muara Takus. Selanjutnya ini di bidang kebudayaan pun Sriwijaya banyak meninggalkan prasasti-prasasti yang sangat penting dalam sejarah Sriwijaya itu sendiri. Dan masa kejayaan kerajaan Sriwijaya ini sudah sangat jelas diterangkan. Negara mana tidak hanya dengan menguasai selat-selat strategis menjadi penguasa tunggal jalur perdagangan internasional, melainkan juga melalui sumber Kerajaan Sriwijaya. Dan Kerajaan Sriwijaya ini tuh maju dan pesat di dalam kejayaan dan kesuksesannya pada saat pemerintahan Balaputra Dewa. Kerajaan Sriwijaya ini merupakan populasi penduduknya sangat tinggi dan daerah-daerahnya strategis. Mereka membuka banyak pekerjaan bagi para pengangguran di sana sebagai para pedagang. Nah, di sana itu kemajuan di sana itu terkenal perdagangannya itu terkenal perdagangan maju di Kerajaan Sriwijaya. Dan mereka menggunakan bahasa Melayu kuno perpaduan dengan bahasa Indonesia sebagai dasar alat komunikasi yang mereka gunakan untuk berbaur dan
melakukan jual beli transaksi sebagaimanapun di rakyatnya dan penduduk sekitar lainnya, dan terutama di penduduk kepada rakyat asing yang singgah. Dan kerajaan Sriwijaya ini juga sudah terkenal oleh dari berita, sudah terkenal pendetanya, yaitu pertama yang menjelaskan pendeta yang bernama Tesing yang pernah bersinggah ke kerajaan Sriwijaya untuk menimba ilmu sebagai mempelajari ilmu Sanskerta tadi. Ia di sana telah maju, dan banyak para pendeta lainnya dari luar sana untuk menimba ilmu, berguru atau mempelajari kitab suci, terutama kitab suci agama Buddha. Dan selain itu juga kesuksesan tidak bisa dipandang dari banyaknya harta saja. Sriwijaya dan para pejabat tinggi juga mengakui hal itu dan membenarkannya, sehingga kerajaan Mentim ini mengembangkan juga kebesaran agama Buddha. Selain dengan cara mendirikan sanggah, kelompok belajar untuk dalam Buddhisme, kerajaan Sriwijaya juga menyiapkan banyak guru spiritual, baik seorang pendeta atau hanya orang yang mendapatkan kelebihan saja. Dan kesimpulan dari saya yaitu masyarakat kerajaan Sriwijaya tidak memandang remeh atau rendah budaya manapun yang ingin ikut serta berkembang di kerajaan Sriwijaya. Mereka menerima banyak pihak untuk datang ke kerajaan mereka untuk berkembang dan maju meraih kejayaan bersama. Mereka juga tidak saling membeda-bedakan atau memilih negara dan budaya lainnya. Serta mereka juga terkenal dalam perdagangan dan pengelompokan logam dan sejenis lainnya itu. Mereka maju di bidang itu. Dan Selat Malaka juga dan Sunda merupakan dua selat internasional yang tidak pernah sepi dari kapal. Dan kerajaan Sriwijaya ini juga berani menetapkan sistem bea cukai yang masih dipakai sampai saat ini di negara Indonesia. Tidak lebih dari itu, sekian yang saya sampaikan di presentasi saya tentang kehidupan sosial kerajaan Sriwijaya ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.